Halo semuanya, perkenalkan saya Rani Situmorang, NIM 050984444, Prodi Sistem Informasi dari UPJJ UT Batang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan praktikum tugas 3 mata kuliah Administrasi Jaringan yang membahas tentang Spanning Tree Protocol atau yang biasa kita sebut STP. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami bagaimana STP bekerja dalam jaringan yang memiliki redundant link atau jalur cadangan, sehingga jaringan tetap bebas dari loop sekaligus tetap fail toleran. Artinya, jika satu jalur terputus, jaringan tetap bisa berjalan melalui jalur lain. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasan, saya akan tunjukkan dulu proses pembuatan topologi jaringan redundant ini dari awal. Saya akan membuat topologi sesuai dengan permintaan panduan tugas, yaitu 4 buah switch yang saling terhubung membentuk loop, ditambah 2 PC yang masing-masing terhubung ke switch 0 dan switch 1. Proses pembuatannya akan saya percepat untuk mempersingkat waktu. Ini adalah topologi jaringan yang sudah saya buat. Terdapat 4 switch, switch 0, switch 1, switch 2, switch 3, dengan 2 PC yaitu PC 0 dan PC 1. Antar switch dihubungkan dengan kabel crossover berbentuk loop atau lingkaran. PC 0 beralamat IP 192.168.10.5 dan PC 1 beralamat 192.168.10.10. Perhatikan ada titik orange di sini, itu tanda bahwa port tersebut sedang di-blocking oleh STP secara otomatis untuk mencegah loop. Nah, selanjutnya kita verifikasi STP di switch 1. Kita buka switch 1. Di sini kita masuk dulu ke mode privilege dengan mengetik N, lalu kita enter nanti. Kemudian kita ketik SS spanning tree. Lalu kita enter. Ini adalah output STP yang di switch 1. Kita lihat root ID memiliki alamat MAC 0001-633B E78E, dan di sini juga ada address-nya. Karena keduanya berbeda, switch 1 bukan root bridge. Sekarang kita lihat bagian interface-nya. Yang pertama FA03, role designated, status FWD atau forwarding, jalur ke PC 0 aktif. Yang kedua FA024, role alternate, status blocking, port ini diblokir STP. Yang ketiga FA023, role root, status FWD atau forwarding, jalur menuju root bridge. Jadi port yang diblokir di switch 1 adalah FA024. Nah, sekarang kita ke switch 2. Masuk ke mode privilege, kita ketik N. Ketik SL spanning tree. Lalu enter. Kita lihat hasilnya, root ID tetap sama, MAC 001. Bright ID switch 2 adalah 00C. Berbeda, jadi switch 2 juga bukan root bridge. Interface-nya FA023, role designated, status FWD, jalur aktif. Yang kedua FA024, root, status FWD, jalur menuju root bridge. Di switch 2 tidak ada port yang di blocking, semua port aktif. Nah, sekarang kita ke switch 3. ID tetap sama, yaitu 001, bridge ID switch 3 adalah 0090. Berbeda, jadi switch 3 juga bukan root bridge. Interface-nya yaitu FA024, role designated, status FWD. Yang kedua FA023, root dengan status FWD. Switch 3 juga tidak ada port blocking. Dari ketiga switch tadi kita bisa simpulkan bahwa root bridge adalah switch 0 karena dia yang memiliki MAC address 001-633B E78E yang sama dengan root ID di semua switch lainnya, dan satu-satunya port di blocking adalah di switch 1 FA024. Nah, sekarang kita uji koneksi. Kita ke klik PC 0, kita ke desktop, command prompt, kita ketik ping T 192.168.10.10, lalu kita enter. Yang tadi adalah perintah ping terus-menerus dari PC 0 ke PC 1. Terlihat replay muncul berulang di sini. Artinya PC 0 dan PC 1 berhasil berkomunikasi. Jalur aktif saat ini adalah switch 1, switch 3, baru ke switch 0. Sekarang sambil ping tetap berjalan, saya akan memutuskan koneksi antara switch 0 dan switch 2. Kita close, dan kita hapus. Ini jaringan yang di sini. Kalau kita lihat topologinya sekarang switch 2 sudah tidak terhubung ke jaringan. Jalur yang tadinya terlewati switch 1, switch 2, switch 0 sudah tidak bisa dipakai. Tapi perhatikan jalur di sisi kanan masih ada, yaitu switch 1, switch 3,
lalu switch 0. Nah, ini yang akan diaktifkan oleh STP. Nah, kita join command prompt posisi 1. Di sini tadi ada request timeout sesaat setelah kabel diputus. STP sedang melakukan konvergensi secara jalur alternatif, dan setelah beberapa detik breakpoint muncul kembali. Artinya jaringan berhasil berpindah ke jalur switch 1, switch 3, baru ke switch 0, dan komunikasi PC 0 ke PC 1 tetap kembali normal. Lalu kita close, kita ke switch 1. Nah, di sini muncul notifikasi bahwa interface yang mengarah ke switch 2 sudah down. STP langsung mendeteksi perubahan ini dan mengaktifkan jalur melalui switch 3 sebagai pengganti. Inilah bukti fault tolerance. Meski switch 2 terputus total dari jaringan, komunikasi antar PC tetap berjalan melalui jalur cadangan yang tersedia. Baik, itulah demonstrasi praktik loop 3. Kita sudah membuktikan bahwa STP secara otomatis mencegah loop, memilih root bridge, dan memberikan fault tolerance saat jalur utama terputus. Terima kasih sudah menyaksikan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan pengerjaan. Sekian dan terima kasih.